Dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok, serta berbagai perubahan signifikan yang terjadi selama masa kekuasaannya. Mari kita mulai. Dinasti Qing, juga dikenal sebagai dinasti Manchu, didirikan oleh suku Manchu dari Manchuria. Dinasti ini berdiri setelah berhasil menaklukkan dinasti Ming yang tengah melemah. Pada tahun 1644, Beijing jatuh ke tangan pasukan Manchu dan Kaisar Shunji menjadi kaisar pertama dinasti Qing. Salah satu tokoh penting dalam pendirian dinasti Qing adalah Nurhaci, pemimpin suku Manchu yang mempersatukan berbagai suku di Manchuria dan meletakkan dasar bagi ekspansi ke wilayah Tiongkok. Penerusnya, Hong Taiji, mendeklarasikan berdirinya dinasti Qing pada tahun 1636, 8 tahun sebelum penaklukan Beijing. Dinasti Qing mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan 3 kaisar besar, Kangxi, Yongjing, dan Qianlong. Masa pemerintahan mereka dikenal sebagai masa keemasan Tiongkok, dengan stabilitas politik, ekspansi teritorial, dan kemajuan budaya serta ekonomi. Kaisar Kangxi berkuasa 1661 sampai 1722 berhasil memulihkan stabilitas setelah perang dan pemberontakan awal. Ia juga memperluas wilayah kekaisaran ke Tibet, Mongolia, dan Taiwan. Kaisar Yongjing berkuasa 1722 sampai 1735 melanjutkan reformasi administratif dan fiskal yang memperkuat kontrol pusat atas wilayah-wilayah jauh. Sementara itu, Kaisar Qianlong berkuasa 1735 sampai 1796 membawa dinasti Qing ke puncak kejayaan dengan ekspansi besar-besaran dan patronase seni serta budaya. Namun, setelah masa kejayaan tersebut, dinasti Qing mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuasaannya. Salah satu faktor utama adalah korupsi yang merajalela di kalangan pejabat yang mengurangi efektivitas pemerintahan. Selain itu, pada abad ke-19, Tiongkok mulai menghadapi tekanan dari kekuatan-kekuatan barat. Perang Candu 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860 dengan Inggris mengakibatkan kekalahan telak bagi Qing dan penandatanganan perjanjian Nanking yang membuka pelabuhan-pelabuhan Tiongkok untuk perdagangan asing dan merugikan ekonomi Tiongkok. Pada paruh kedua abad ke-19, dinasti Qing juga harus menghadapi sejumlah pemberontakan besar, termasuk pemberontakan Taiping 1850 sampai 1864 yang dipimpin oleh Hong Xiuquan yang mengklaim dirinya sebagai adik Yesus Kristus. Pemberontakan ini menyebabkan jutaan orang tewas dan melemahkan kekuasaan Qing secara signifikan. Di tengah berbagai tekanan, muncul gerakan pembaruan seperti Gerakan Pembaruan 100 Hari 1898 yang dipimpin oleh Kaisar Guangxu. Namun, upaya ini gagal karena adanya perlawanan dari kalangan konservatif yang dipimpin oleh Permaisuri Cixi. Pada awal abad ke-20, dinasti Qing berada di ambang kehancuran. Revolusi Xinhai yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen pada tahun 1911 berhasil menggulingkan kekuasaan Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Pada 12 Februari 1912, Kaisar Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, secara resmi turun tahta, menandai berakhirnya lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Dinasti Qing meninggalkan warisan yang kompleks dalam sejarah Tiongkok. Meskipun dinasti ini berakhir dengan kekacauan dan kehancuran, masa kejayaannya juga membawa stabilitas, kemajuan, dan kekayaan budaya yang masih dirasakan hingga hari ini.